业罪者终将判罚。神翼王座。Yo, jumpa lagi dengan Oyen GG. Kali ini, Mimin masih menceritakan dongeng Donghua, Throne of Steel. Ayo kita lanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika Long Hochen menyaksikan perubahan kadar api bumi dengan mata tegas, tangan kanannya sudah mengepal, meskipun darah terus mengalir dari tangannya. Lapisan lingkaran cahaya emas terus-menerus menyapu tubuh kadar api bumi, dan asap putih terus muncul dari luka di tubuhnya. Jelas, tubuh gelap kadar api bumi terkena energi cahaya dan tubuhnya menderita rasa sakit yang luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa Long Hochen menandatangani kontrak yang sama dengannya, kekuatan cahaya yang sangat besar yang terkandung dalam putra cahaya Long Hochen mungkin telah menghancurkannya. Di saat yang sama, otot-otot di sisi pipi kadar api bergerak, dan jejak darah terus merembes dari mulutnya. Meskipun tubuhnya bergetar hebat, cakarnya selalu menancap kuat di tanah untuk mencegahnya bergerak. Kadal kecil itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi untuk menghadapi Long Hochen. Satu pria, satu binatang, dan 4 mata saling berhadapan. Selain ketekunan, ada juga sedikit kehangatan di mata mereka saat ini. Darah terus mengalir dan wajah Long Hochen menjadi semakin pucat, dan rasa lemah mulai muncul di sekujur tubuhnya. Bahkan jika dia sudah memiliki 1000 kekuatan spiritual, dia tetaplah manusia. Kehilangan lebih dari sepertiga darah manusia adalah fatal, dan dengan tingkat kehilangan darahnya saat ini, tidak akan lama sebelum dia mencapai batas ini. Menit dan detik telah berlalu. Baik Yehua dan lelaki tua bermata satu itu sangat gugup saat ini. Orang tua bermata satu telah menjaga Gunung Suci selama bertahun-tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Beberapa hasil sekarang mungkin. Yang pertama adalah bahwa kadar api bumi tidak dapat menahan baptisan darah cerah dan mati dengan kejam. Yang kedua adalah bahwa ia dibaptis oleh darah cahaya dan menjadi binatang ajaib fisik ringan. Dalam hal ini, tujuan Long Hochen telah tercapai. Dan yang ketiga, jika kadar api tanah tidak tahan dengan rasa sakit di depannya dan melarikan diri dengan sendirinya, maka semua upaya sebelumnya akan hilang. Yang keempat adalah Long Hochen kehilangan terlalu banyak darah dan tidak bisa bertahan. Dalam hal ini, kadar api bumi tidak hanya tidak dapat menyelesaikan evolusinya, tetapi Long Hochen sendiri harus mengkhawatirkan hidupnya karena kehilangan esensi darah. Tangan kanan Long Hochen yang awalnya stabil secara bertahap mulai bergetar. Kulitnya yang sudah putih sekarang menjadi pucat, dan kilau cahaya telah lama menghilang. Namun, kecepatan darah yang mengalir dari pergelangan tangan Long Hochen sudah mulai berkurang. Selain sembuhnya luka dengan sendirinya, juga menunjukkan banyak kehilangan darahnya sendiri. Namun anehnya, tubuh si kadal api bumi tidak lagi bergetar. Sisi yang awalnya hitam pekat, di tubuhnya secara bertahap mendapatkan lapisan cahaya kemasan. Dan luka busuk itu sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Jelas, itu telah melalui kesulitan dan fisiknya berubah dengan cepat. Perubahan yang paling aneh adalah simbol kontra antara Long Hochen dan kadal api. Simbol kontra ungu yang asli secara bertahap berubah menjadi emas ungu saat ini. Meskipun sebagian besar masih ungu, setelah menambahkan sentuhan emas samar itu, seluruh simbol terlihat jauh lebih mempesona, dan lapisan kabut ungu di atas juga sedikit memudar.
Namun pada saat ini, tubuh Long Hochen bergoyang dan dia hampir jatuh. Tidak, Hochen tidak bisa bertahan lagi. Hati Yehua sudah tegang dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergegas. Tunggu sebentar. Pria tua bermata satu itu mengangkat tangannya dan menghentikannya dari bergegas ke depan. Long Hochen mengangkat tangan kirinya dan menekannya di leher kadal kecil itu, lalu menopang tubuhnya. Saat ini, dia tidak bisa lagi melihat semua yang ada di depannya. Pusing hebat yang disebabkan oleh kehilangan banyak darah yang berlebihan membuatnya merasa ingin jatuh. Jangan menyerah, jangan menyerah. Long Hochen menggertakkan gigi dan menggumamkan 6 kata ini diam-diam di dalam hatinya. Waktu kontrak kadal api sangat singkat dan hanya sebentar sebelum dan sesudahnya. Tetapi ini juga pertama kalinya dia merasakan efek dari kontrak kesetaraan. Kebaikan seperti anggota keluarga dan keterikatan kadal api bumi kepadanya karena rasa takut. Semuanya sangat menyentuh hatinya. Melihat mata kadal api bumi dengan pandangan kabur, Long Hochen tidak lagi merasa binatang itu jelek. Namun pada saat ini, Long Hochen sudah kehilangan darah melebihi sepertiga. Jika dia tidak menjadi seorang kesatria berbakat, hidupnya sudah dalam bahaya. Meskipun orang tua bermata satu menghentikan Yehua, dia juga siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Setelah vitalitas Long Hochen habis, dia pasti akan melakukannya sesegera mungkin. Menghentikannya untuk melanjutkan. Aum. Raungan penuh kegembiraan terdengar. Dan lapisan kilo keemasan muncul dari tubuh kadal api bumi. Dan semua aura gelap dan keganasan sudah menghilang saat ini. Kemudian sebuah cahaya kemasan ditembak keluar dari tangan orang tua bermata satu dan mendarat di luka di pergelangan tangan Long Hochen. Dia langsung bergegas untuk menyembuhkan luka Long Hochen. Tubuh Long Hochen melunak dan seluruh tubuhnya runtuh. Tapi dia tidak pingsan karena dia ingin melihat apakah dia benar-benar berhasil saat ini. Sebuah lidah yang basah dengan lembut menjilat wajahnya dan mata merah kecil itu penuh dengan kecemerlangan, seolah-olah bertatahkan 2 batu rubi. Simbol kontrak ungu emas di bagian belakang menghilang dengan tenang, dan luka kadal api bumi telah juga benar-benar menghilang. Dan sisi berbentuk perisai memancarkan lapisan kilo emas pucat. Yehua diam-diam menghela nafas dan melangkah maju perlahan, ingin memberi beberapa pil obat untuk memperkuat tubuhnya dan menyehatkan vitalitasnya. Dia tahu bahwa meskipun Long Hochen berhasil, dia juga membayar harga yang sangat mahal. Dengan hilangnya esensi darah seperti itu, saya khawatir itu tidak akan pulih dalam 1,5 tahun. Aum. Kadal api bumi tanah tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah pada Yehua yang mendekat. Dengan sepasang mata merah kecil yang penuh dengan niat buruk, sebuah bola api besar keluar dari mulutnya dan langsung menuju Yehua untuk menyerangnya. Hah! Yehua terkejut. Auranya terangkat dengan keras, menghalangi pemboman bola api itu. Jangan dekat-dekat, sepertinya dia akan melakukan sesuatu. Pria tua bermata satu itu berteriak dengan suara yang dalam. Sebuah bola api dari kadal api bumi menghentikan langkah Yehua dan tatapannya jatuh pada Long Hochen yang lemah lagi. Pada saat ini, tiba-tiba kecemerlangan ungu muncul dari punggungnya dan langsung menuju ke puncak gua. Cahaya ungu ini dilepaskan dalam bentuk linier, seolah-olah punggungnya tiba-tiba retak. Setelah pola cahaya muncul, kadal api mengangkat kepalanya lagi. Tetapi pada saat ini, mata merahnya bergoyang. Sentuhan ungu ini dingin dan mulia. Pola cahaya ungu pertama-tama memanjang ke belakang,
sampai ke ekornya, dan kemudian melonjak kembali, mencapai posisi lehernya dalam sekejap. Pada titik ini, pola cahaya ungu tidak lagi memanjang lurus ke atas, tetapi terbagi menjadi dua bagian jalan. Yang satu memanjang sampai ke puncak kepalanya, dan yang satunya lagi memanjang hingga ke tonjolan di lehernya. Gelombang kekuatan spiritual yang aneh beriak pelan, dan ada sedikit rasa sakit di mata kadal api bumi saat ini. Akan tetapi, lebih dari itu adalah kegembiraannya. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Fluktuasi kekuatan spiritual yang tidak stabil terus berdenyut dari pola cahaya ungu yang tiba-tiba muncul. Dan fluktuasi kekuatan spiritual ini jelas telah melampaui tingkat binatang ajaib tingkat 2. Evolusi. Kadal kecil ini akan berevolusi, seru lelaki tua bermata satu itu. Evolusi monster bukanlah hal yang aneh, tetapi secara umum hanya monster di atas level 5 yang memiliki kemungkinan untuk berevolusi. Dan kadal kecil ini adalah binatang iblis tingkat kedua. Dia benar-benar berevolusi setelah menerima darah Long Hujan ini. Dengan kepulan, aliran udara ungu yang kuat tiba-tiba meletus dari kadal kecil itu. Kemudian, tubuhnya yang awalnya hanya lebih dari 1 meter, tumbuh liar dengan kecepatan yang sangat cepat. Bukan hanya ukuran tubuhnya saja yang berubah, tetapi sisik-sisik di tubuhnya juga mengalami perubahan yang aneh. Sisik-sisik yang semula mulus secara bertahap memiliki beberapa tepi dan sudut, dan tekstur yang tebal muncul. Yang paling aneh adalah lehernya. Tonjolan itu benar-benar memanjang seiring dengan pembesaran tubuhnya. Dengan tiupan, tubuh kadal api tanah tiba-tiba membeku, dan kemudian pada tonjolan di lehernya, kepala baru muncul seketika, bersebelahan dengan kepala aslinya. Saat ini, tubuhnya juga telah diperpanjang dari 1 meter menjadi 2 meter. Namun, cahaya ungu tiba-tiba berhenti, dan semuanya tampak diam. Pola cahaya ungu memanjang sampai ke atas kepala keduanya, dan beberapa tanduk muncul di kedua kepala yang terlihat lebih menyeramkan. Tampaknya kepala kedua yang datang bersamaan dengan evolusi yang tidak jauh berbeda dari kepala pertamanya. Satu-satunya perbedaan adalah warna matanya, dan mata kepala kedua ini berwarna emas. Semua anggota tubuh kadal api bumi yang berevolusi jelas menjadi lebih tebal, dan pelindung belakangnya juga lebih tebal. Terutama perubahan di kedua kepalanya, menunjukkan bahwa tonjolan di lehernya bukanlah cacat. Setelah menyelesaikan evolusi, tonjolan lain muncul di pangkal leher kepala kedua, tetapi tidak sebesar tonjolan sebelumnya. Dan tonjolan itu seukuran kepalan tangan muncul. Tingkat keempat menengah. Yehua dan lelaki tua bermata satu itu saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka saat ini. Jangan bilang mereka pernah melihatnya. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Secara umum, evolusi monster iblis paling banyak ada beberapa perubahan halus di tubuh, dan kekuatannya sedikit meningkat. Itu normal untuk meningkat dari level menengah ke level tinggi. Saya belum pernah mendengar tentang evolusi lintas level, tapi kadal api bumi telah melakukannya. Tidak, itu tidak bisa lagi disebut kadal api tanah. Atribut kepala keduanya tidak sama dengan kepala pertama, dan jelas memancarkan nafas yang cerah. Monster kadal berkepala 2 mempunyai 2 atribut. Spesies macam apa ini? Secara khusus, evolusi lompatan ke depan ini sepenuhnya menunjukkan bahwa kadal api bumi ini bukanlah monster yang tidak berguna. Terlebih lagi, Yehua melihat tonjolan baru di lehernya. Mungkinkah kadal api bumi ini bisa menumbuhkan kepala ketiga
dan berevolusi lagi di masa depan? Yehua menelan seteguk air liur dan bertanya pada lelaki tua bermata satu di sampingnya. Senior, apakah kamu kenal monster ini? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan tersenyum masam dan berkata, Aku tidak tahu. Tidak ada yang bisa mengenali semua binatang ajaib, terutama yang dipanggil dari ruang paralel lainnya. Sepertinya lelaki kecil ini telah menemukan harta karun yang langka. Jika kadal bisa berevolusi lagi, maka dia sudah bisa memiliki tunggangan yang luar biasa. Hai, apa yang dia lakukan? Apa? Sementara mereka berbicara, kadal berkepala dua yang berevolusi perlahan-lahan menurunkan kedua kepalanya dan menatap Long Ho Chen saat ini. Dia juga terkejut dengan evolusinya di depannya. Ekor panjang diayunkan dari belakang ke depan, dan kepala kedua menggigit di ujung ekor. Dan segera darah lavender mengalir keluar. Dengan evolusi, warna darahnya telah berubah saat ini. Simbol kontrak muncul lagi seketika, dan simbol di belakang kadal berkepala dua tidak menjadi lebih besar karena evolusinya. Dan kali ini jelas simbol yang dipicu secara aktif. Ekor panjang menjentikkan dan ujung ekor yang mengalir keluar dari darah lavender langsung menuju ke simbol kontrak di dahi Long Ho Chen, yang membuat tubuh Long Ho Chen membeku hanya untuk merasakan arus hangat yang berapi-api mengalir dari dahinya, dan perasaan berapi-api itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Seakan itu memberi kembali darah ke Long Ho Chen dengan darahnya sendiri. Yehua melompat kaget. Karena semakin tinggi tingkat binatang itu, semakin cerdas. Hanya binatang tingkat 6 atau lebih tinggi yang dapat secara bertahap menghasilkan kecerdasan tidak kurang dari manusia. Akan tetapi, kadal berkepala dua di depannya hanya di tingkat keempat. Dia bahkan belajar bagaimana menggunakan darahnya sendiri untuk membantu Long Ho Chen untuk mengembalikan hilangnya esensi darah Long Ho Chen. Keempat matanya menatap Long Ho Chen dengan lembut, dan tubuh kadal berkepala dua sedikit bergoyang. Lapisan garis lavender seperti jala mulai memanjang dari dahi Long Ho Chen ke seluruh tubuhnya. Dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya berada dalam panci peleburan. Dia tidak tahu apakah itu sakit atau nyaman. Namun, ada perubahan besar dalam injeksi. Perasaan lemah yang berangsur-angsur menghilang dalam sekejap. Lapisan cahaya merah darah samar menyebar dari kadal berkepala dua, membentuk lingkaran merah, dan kemudian perlahan menyatu dan akhirnya jatuh ke simbol kontrak di punggungnya. Long Ho Chen dan kadal itu terkejut pada saat yang sama, dan tampaknya ada hubungan samar antara keduanya. Ini adalah perjanjian darah yang lebih ekstrim daripada kontrak tuan pelayan. Pria tua bermata satu itu kehilangan suaranya. Perjanjian darah untuk menyelamatkan tuannya. Kadal berkepala dua ini membalas rasa terima kasihnya. Yehua juga tahu fakta darah. Perjanjian semacam ini sangat ekstrim. Akan tetapi tidak menyakiti Long Ho Chen sedikit pun, tapi memiliki ikatan fatal pada kadal berkepala dua. Setelah Long Ho Chen mati, binatang juga akan mati. Tapi jika binatang itu yang mati terlebih dahulu, itu tidak akan berpengaruh pada Long Ho Chen. Menurut legenda, kontrak darah memiliki banyak fungsi khusus dan bahkan dapat meminjamkan kemampuannya sendiri kepada tuannya. Hanya saja, tidak ada binatang ajaib yang mau menandatangani kontrak semacam itu. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang tahu misteri kontrak darah. Pria tua bermata satu itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, apakah kadal berkepala dua ini dapat berevolusi lagi di masa depan? Itu akan jauh lebih dekat dengan muridmu daripada kesatria lain. Mungkin ini adalah berkah tersembunyi untuknya.
Cahaya berangsur-angsur mereda, dan garis lavender di tubuh Long Ho Chen diam-diam menghilang ke dalam kulit. Kadal berkepala dua itu menarik ekornya, berjalan ke arahnya, dan dengan lembut menggosok kakinya dengan kedua kepala besarnya. Pasangan macam apa yang saya miliki? Nama saya Ho Chen. Anda bisa memanggil saya Hayue. Setengah tahun kemudian di Istana Kuil cabang Hayue. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu saat ini. Saudaraku, semenjak kamu pergi, apakah kamu baik-baik saja? Lisin memanggil sambil membanting pintu dengan sangat tidak sopan. Pintu terbuka dan Long Ho Chen berjalan keluar dari ruangannya. Mata Lisin berbinar saat ini. Wow, sangat tampan. Long Ho Chen mengenakan seragam kesatria putih dengan lengan panah bersulam pola naga perak yang bersih dan rapi, dengan naga perak kecil bersulam di setiap sisi garis leher. Di tengah ikat pinggangnya ada batu cahaya yang memancarkan aura terang samar. Dia memiliki rambut hitam panjang, terurai menutupi bahunya. Mata emas pucat seperti bintang. Matanya jernih dan transparan, bibir merah dan gigi putih. Kulit sehalus batu giok, jembatan hidung tinggi, dan rongga mata sedikit cekung, seakan tidak memiliki kekurangan sama sekali. Hanya dalam setengah tahun terakhir, Long Ho Chen telah tumbuh sedikit lebih tinggi dan tubuhnya menjadi lebih ramping. Tanpa garis otot yang berlebihan, tetapi tubuhnya proporsional dengan rasio emas yang sempurna. Biasanya, Long Ho Chen yang hanya mengenakan pakaian biasa yang paling sederhana, itu saja sudah terlihat luar biasa. Tetapi ketika dia mengenakan seragam prajurit, itu terlihat seperti gadis yang cantik, bahkan wanita pun akan iri padanya. Long Ho Chen mengatur pakaiannya dengan canggung. Kakak, aku tidak perlu berpakaian begitu formal. Aku tidak terbiasa. Pakaian ini khusus dibuat oleh Lisin untuk Long Ho Chen. Selain pakaian biasa, pakaian Long Ho Chen sendiri hanya terdiri dari pakaian prajurit standar yang dikeluarkan oleh aula cabang Hayue. Bagaimana bisa kamu tidak terbiasa dengan itu? Pakaian putih itu sangat cocok untukmu dan terlihat sangat tampan. Hei, kenapa kamu tidak dilahirkan beberapa tahun lebih awal? Ini rugi. Aku sudah bersamamu selama beberapa tahun, dan saya menjadi wanita yang lebih tua darimu. Sekarang, jika saya tidak dapat menemukan seorang pria di masa depan, saya akan memiliki Anda. Pada saat ini, dua kepala muncul dari belakang Long Ho Chen dan menggosok betisnya, dan suara "au, au" keluar dari mulutnya. Long Ho Chen membungkuk dan menepuk kedua kepala kadal di atasnya. Kamu tidak boleh pergi malam ini, jadi tetaplah di rumah dan jaga rumah. Oke? Patuhi aku ya. Aku akan membawa ikan kering ketika aku kembali untuk kamu makan nanti. Kadal berpenampilan aneh dengan dua kepala ini jelas merupakan kadal berkepala dua yang dibawa Long Ho Chen dari Gunung Kesatria Suci dan bernama Hayue. Hayue saat ini menjadi spesies baru dan dicatat oleh Gunung Suci Kesatria dan sudah setengah tahun sejak dia kembali dengan Long Ho Chen. Monster tunggangan biasa memiliki tempat tinggal mereka sendiri, dan hanya ketika kesatria membutuhkannya, mereka dapat dipanggil ke samping melalui kontrak. Tapi Hayue sangat berbeda. Dia keras kepala dan bersikeras mengikuti Long Ho Chen dan menolak untuk kembali ke dunia aslinya. Karena pertalian darah dan perasaan tidak menyerah membuat hubungan mereka jauh lebih dekat daripada kesatria dan tunggangan orang lain. Manfaat pertama yang dibawa oleh pertalian darah, Long Ho Chen sudah merasakannya saat pertama kali kembali, dan itu adalah hubungan pikiran.
karena kontrak yang setara umumnya membawa binatang yang merasakan hati dan tindakan kesatria. Tapi apa yang dibawa oleh pertalian darah adalah persepsi bersama mereka. Meskipun Hayue tidak bisa berbicara, Long Hujan bisa merasakan perubahan suasana hatinya sepanjang waktu, bahkan jika itu jauh erat. Ketika mendengar kata ikan kering, mata Hayue melebar dan mata saat yang sama. Mereka saling memandang dengan tatapan yang sangat manusiawi. Lehernya tegak, dan dia mengangguk ke arah Long Hochen. Melihat itu, air liurnya akan mengalir keluar. Long Hochen memeluk Hayue dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Aku akan kembali lebih cepat. Oke?" Sebagai anggota aula cabang Hayue, Long Hochen memiliki penghasilan 5 koin emas setiap bulan. Akan tetapi, dia sudah tidak punya uang sama sekali karena semuanya uangnya digunakan untuk membeli makan untuk Hayue ini. Hayue ini sangat rakus, terutama makanan yang sejenis makan ikan kering. Dan dia suka ikan kering 5 rasa. Saat waktu kontak semakin lama, Long Hochen terkejut menemukan bahwa kedua kepala Hayue memiliki pemikiran yang berbeda. Ketika saya baru saja kembali dari Gunung Suci para Kesatria, perasaan ini tidak cukup kuat. Tetapi setelah setengah tahun berlalu, ia menemukan bahwa kepala dengan mata merah sedikit lebih keras, sementara kepala dengan satu emas jauh lebih lembut. Setelah menerima janji Long Hochen, Hayue dengan senang hati kembali ke kamarnya, mengibaskan ekornya yang besar dan menutup pintu. Li Xin berkata dengan sedikit iri, "Hochen, Hayue terlalu pintar, menempel padamu seperti anak kecil sepanjang hari." Long Hochen tertawa dan berkata, "Ya, ini seperti adik laki-laki saya. Tidak, dia harus dikatakan dua adik laki-laki. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang mereka. Kakak, ayo pergi." Keduanya meninggalkan aula cabang Hayue dan berjalan di jalan Long Hochen bertanya, "Kakak, apa yang terjadi hari ini? Mengapa paman mengundang kita untuk makan malam hari ini?" Sebelumnya, ketika Li Xin membawa pakaian Long Hochen, dia hanya mengatakan kepadanya bahwa ayahnya akan mengundang mereka untuk makan malam hari ini, dan ada hal lain untuk dikatakan. Dengan waktu kontak, Long Hochen sekarang tahu bahwa ayah Li Xin adalah kepala militer kota Hayue, Liu Aoxiao. Dan ayah Lin Jialu adalah gubernur kota Hayue, Lin Yinjia. Semua kota dalam lingkup aliansi kuil adalah konsul yang bertanggung jawab atas urusan pemerintah dan kepala militer yang bertanggung jawab atas urusan militer, dan keduanya bekerja sama. Li Xin tersenyum dan berkata, "Bukan hanya ayahku yang mengundang kita untuk makan malam hari ini, tetapi juga Paman Lin, Paman Nalan, dan Paman Bayu, penguasa cabang Hayue dari kuil sihir. Paman Chen Chunhua, penguasa cabang Hayue dari kuil prajurit." Long Hochen terkejut. 5 orang yang disebut Li Xin semuanya adalah tokoh besar di kota Hayue, dan mereka juga orang-orang tingkat tinggi dan orang penting. Hayue adalah kota berukuran sedang. Di antara 6 kuil besar, hanya 3 kuil kesatria, prajurit, dan sihir yang dibangun di sini. Bersama dengan konsul dan kepala militer, mereka dapat memutuskan hampir semua hal di kota Hayue. Bagaimana mungkin Long Hochen tidak terkejut bahwa 5 pria besar ini mengundang mereka makan malam bersama? "Kakak, ada apa ini?" Long Hochen bertanya dengan bingung saat ini. Li Xin berkata, "Tentu saja, ini untuk ujian pemburu iblis yang akan datang. Kita semua akan menjadi kontestan dan mereka akan memberitahu kita." Sementara mereka berbicara, mereka sudah tiba di aula penguasa kota Hayue
dan Li Xin menyeret Long Ho Chen ke lantai 3. Staf resepsi khusus membawa mereka ke aula samping. Long Ho Chen dan Li Xin jelas sedikit terlambat, dan hanya ada 2 kursi terakhir yang tersisa di meja bundar, di mana hidangan lezat ditempatkan, yang tampaknya disiapkan oleh mereka. Long Ho Chen menyapu pandangannya dan menemukan bahwa selain Paman Nalan Su, di antara orang-orang yang hadir, dia juga mengenal seseorang. Bukankah itu Lin Jialu yang telah bertarung dengannya sebelumnya? Li Xin secara alami melihatnya juga. Kedua gadis itu saling memandang, mendengus pada saat yang sama, memalingkan kepala dan mengabaikan yang lain. Namun, ketika tatapan Lin Jialu melewati Long Ho Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat ini. Wajah pria parubaya pertama yang bermartabat berkata perlahan, "Xin jangan kasar." Jelas ini adalah ayah Li Xin, kepala militer kota Haiyue, Li Axiou. Li Xin menjulurkan lidahnya, lalu menyapa semua orang yang sudah duduk di sana. "Halo Paman Lin, halo Paman Nalan, halo Paman Bai, halo Paman Chen." Beberapa orang parubaya mengangguk satu demi satu, dan Long Ho Chen juga mengikuti Li Xin untuk mengenal orang-orang besar dari kota Haiyue itu, satu persatu, dan menyapa mereka. Selain beberapa orang dan Lin Jialu, ada juga 2 anak muda kuat yang hadir. Mereka berinisiatif untuk menyapa Li Xin, dan Li Xin juga kembali menyapa mereka dengan Long Ho Chen. Yang lebih tinggi bernama Chen Xi, dan yang lebih pendek bernama Chen Chen. Mereka adalah saudara dari kuil prajurit. Li Aoxiao menatap Long Ho Chen dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Saya mendengar bahwa Xin sering memuji Anda sejak lama. Anda memang berbakat, anak muda." Faktanya, ketika Long Ho Chen dan Li Xin datang ke sini, hampir semua mata tertuju padanya. Li Xin dan Lin Jialu sama-sama wanita cantik, tetapi penampilan Long Ho Chen bisa menyaingi kecantikan mereka. Lin Jiao berkata, "Saudara Li, mari kita makan malam dulu. Biarkan anak-anak ini makan dan kemudian mulai berbisnis." Li Axiou berkata, "Begitulah sebenarnya. Jangan sopan. Semuanya, ayo makan." Kecuali Long Ho Chen, semua orang jelas tahu apa yang akan mereka katakan hari ini. Meskipun suasana makannya tidak hangat, mereka masih cukup nyaman, terutama 2 bersaudara Chen Xi dan Chen Chen. Itu disebut si rakus. Jumlah makanannya bahkan lebih menakjubkan daripada Li Xin. Tentu saja, Long Ho Chen jelas tidak berani memberitahu Li Xin seperti itu. Li Axiou berkata, "Percobaan untuk kelompok pemburu iblis akan segera dimulai. Kalian berlima adalah elit yang dipilih oleh 3 cabang kami di kota Haiyue untuk berpartisipasi. Makanan ini untukmu, dan pada saat yang sama, ada beberapa tindakan pencegahan untuk memperingatkan kalian." Pembahasan akan segera dimulai, dan Long Ho Chen meletakkan peralatan makan di tangannya dan mendengarkan dengan seksama. Li Yinjia berkata, "Percobaan kelompok pemburu iblis memiliki sejarah panjang dan sangat penting bagi aliansi kuil kita. Dapat dikatakan bahwa aliansi kuil tidak dapat lagi terus-menerus dikikis oleh iblis selama ribuan tahun. Kita harus berterima kasih atas keberadaan kelompok pemburu iblis. Selain itu, hampir semua pemimpin senior aliansi dan 6 kuil besar telah berpartisipasi dalam kelompok perburuan iblis saat ini. Jadi, biarkan 3 pemimpin kuil memperkenalkan situasi pilihan Anda terhadap anak-anak ini. Saudara Chen, silakan jelaskan situasinya." Chen Chunhua, penguasa aula cabang Haiyue dari kuil prajurit, adalah pria parubaya yang tinggi dan kokoh. Dia mengangguk setelah mendengar kata-kata keluarga Lin Yin dan berkata, "Chen Xi,
dan Chen Chen adalah kakak beradik yang telah muncul dari aula cabang kami dalam beberapa tahun terakhir. Elit, Chen Xi berusia 24 tahun ini tepat di bawah ambang batas 25 tahun dari ujian pemburu iblis. Divisi pertempuran tingkat kedua, seorang kesatria prajurit perisai yang sangat baik dalam pertahanan. Level kuil prajurit mirip dengan kuil kesatria, dan divisi besar sudah merupakan pekerjaan tingkat keempat yang setara dengan level kesatria agung. Kedua bersaudara, Chen Xi dan Chen Chen, terlihat sangat sederhana dan jujur. Mendengar Chen Chunhua berbicara tentang mereka, dia sudah berdiri. Chen Chunhua jelas sangat menyukai kedua murid ini dan berkata dengan bangga, Chen Chen 2 tahun lebih muda dari si Chen Xi. Saudaraku, dia berlatih dalam serangan yang lebih baik dalam menyerang, dan saat ini merupakan divisi perang tingkat pertama. Li Asio dan Lin Jia jelas menunjukkan beberapa kejutan di wajah mereka. Hanya orang-orang muda di bawah usia 25 yang dipilih untuk percobaan pemburu iblis. Dan ambang masuk untuk kultivasi adalah pekerjaan tingkat 3. Kedua pemuda dari kuil prajurit ini mampu mencapai peringkat keempat, yang memang merupakan sebuah kejutan di hati mereka. Untuk kota manapun merupakan kehormatan besar bagi kota itu sendiri, bahwa orang-orang muda terpilih dapat bergabung dengan grup pemburu iblis. Jika Anda bisa mendapatkan tempat yang bagus dalam kompetisi seleksi, konsul kota, kepala militer, dan kepala aula cabang akan menghargai mereka. Li Asio berkata dengan sangat puas. Sangat bagus, mudah dan menjanjikan. Saya harap Anda dapat memasuki tahap akhir final. Bayu, penguasa kuil sihir cabang Hayue, tersenyum dan berkata, profesi tingkat keempat seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan perlindungan kedua anak ini, tampaknya mereka tidak akan memiliki masalah dalam memenuhi syarat untuk uji coba. Kali ini, semua orang akrab dengan Lin Jialu, jenius mutlak dari kuil sihir kita. 21 tahun, jurusan sihir es, sudah menjadi level keempat.